Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Nurut Tahira dengan NIM A1J1180009, anggota dari kelompok 4. Video ini merupakan laporan praktikum yang berjudul Sistem Transport oleh mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten praktikum Firan Sahid. Baik, perhatikan pada gambar berikut ini mengenai struktur jantung. Jantung berbentuk seperti kirana kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta batang, nadi paru pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks sebelah kiri yang terlindung oleh kosta, tepatnya pada mediastinum. Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Titik penyokong jantung utama adalah paruh yang menekan jantung dari samping. Diafragma menyokong dari bawah normal pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Otot jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu luar perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni, dan rawan IGA 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lendir sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Kemudian tengah miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronari. Kemudian susunan miokardium, yaitu yang pertama otot atria, sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh 2 lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria. Kemudian otot ventrikular membentuk bilik jantung dimulai dari cincin anterior ventrikular sampai ke apeks jantung. Kemudian yang ketiga, otot atrioventrikular merupakan dinding pemisah antara serambi dan bilik atau atrium dan kemudian lapisan dalam atau endokardium. Dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari jaringan endotel dan atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Kemudian ruang-ruang jantung. Ruang jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextra atau serambi kanan. Jadi terdiri dari rongga utama dan auricula di luar rumah bagian di dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Kemudian ventricle dextra atau bilik kanan yang berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atrium, ventricle dextrum, dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding ventricle kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan. Kemudian yang ketiga, atrium sinastria terdiri dari rongga utama daun auricula. Yang ketiga, atrium sinistra atau serambi kiri terdiri dari rongga utama dan auricula. Kemudian yang keempat, ventricle sinistra atau bilik kiri berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui aorta yang terdiri dari vulva mitralis dan vulva semilunaris aorta. Di dalam jantung juga terdapat vena cava superior dan vena cava inferior yang berfungsi mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra yang merupakan pembuluh darah terbesar yang berfungsi membawa darah dari ventricle sinistra dan aorta yang terdapat sebuah katup
vulva semilunaris aorta. Nah, itulah tadi video laporan praktikum mengenai sistem transport. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.